Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Roes, di channel Project Kewarganegaraan. Baik, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan BIMTEK seri Semangat Guru dalam Kemampuan Non-Teknis dalam menghadapi adaptasi teknologi, di mana di dalam BIMTEK ini yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai pembelajaran ke berapa ya teman-teman, kita cek ya. Pembelajaran keempat ya teman-teman, yaitu mengenai communication yang terkait dengan bagaimana caranya kita berkomunikasi secara efektif. Nah, mungkin teman-teman merasa berbeda tampilannya dengan video saya yang sebelum-sebelumnya karena sekarang saya menggunakan smartphone version ya, jadi saya mencoba merekam menggunakan HP. Baik teman-teman, langsung aja saya buka untuk kegiatan yang sinkronus, itu udah bisa kita lihat sekarang. Sedangkan kegiatan asinkronusnya baru dibuka di tanggal 22. Sekarang tanggal berapa? 19 ya teman-teman. Oke, saya akan langsung membuka untuk yang kegiatan sinkronusnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kegiatan di pembelajaran keempat terkait dengan sinkronus itu akan membahas mengenai komunikasi yang efektif. Di sini kita bisa melihat ada dua narasumber yang akan menyampaikan terkait dengan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah Vivit Kavi dan Vena Anista ya. Beliau berdua ini adalah konsultan dan pelatih komunikasi, pendiri VNV Communication. Nah, di sini ada sebuah materi. Apa itu komunikasi? Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Kemudian komunikasi efektif di era komunikasi virtual. Nah, dalam keadaan pandemi di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai sehingga interaksi dan hubungan baik tetap dapat terjalin dengan adanya komunikasi yang efektif. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial. Nah, bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung? Caranya ada 4 ya di sini. Yang pertama adalah membina hubungan baik, memberikan informasi, saling mengerti dan saling mendengar, teman-teman. Yang keempat, kegiatan tersebut bisa dipraktikkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini, yaitu yang pertama adalah keadaan terlebih dahulu, kemudian perasaan, kebutuhan, permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Ini adalah hubungan antara komunikasi dan teknologi. Teknologi adalah sarana untuk mempraktikkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang tetap berkembang dan saling tidak menentu. Teknologi adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi adapun gawai yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah kemampuan non teknis diri sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, di sini kita sudah disiapkan untuk bisa mengerjakan penilaian awal terlebih dahulu, teman-teman. Saya coba dulu untuk membuka penilaian awal. Nah, sekarang saya akan mencoba mengerjakan kuis penilaian awal. Bentar ya, masih teman-teman masih loading ya kayaknya ya. Oke, langsung aja kita start kuisnya ya teman-teman. Oke, dalam komunikasi terjadi pertukaran informasi, mata uang, barang atau jasa. Oke ya teman-teman, berarti di sini dalam komunikasi terjadi pertukaran antara informasi. Kita lanjut. Komunikasi yang efektif tercapai ketika adanya komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi mengenal lawan bicara, pesan disampaikan dengan jelas, pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Itu disebut sebagai komunikasi yang efektif. Oke, komunikasi efektif harus terjadi dalam dua arah, yang berarti ya si pemberi pesannya berbicara,
mendengarkan dan mengerti lawan bicaranya. Begitu juga dengan orang yang mendengarkan juga diberikan kesempatan untuk dia bisa bicara ya. Kayak misalkan pemberi pesan seorang komunikator yang handal. Nah, ini juga belum tentu menjadi komunikasi yang dua arah, karena dua arah itu menunjukkan adanya interaksi antara yang berbicara dengan yang mendengarkan. Jadi mereka saling untuk bergantian gitu ya teman-teman. Tujuan mendengar lawan bicara adalah untuk apa teman-teman? Untuk ini ya, untuk mengerti lawan bicara. Ya, jadi kita saling mendengar aja. Jadi jangan sampai kita cuman bicara aja, kemudian orang yang kita ajak bicara dia cuma mendengar saja. Itu berarti komunikasi yang bukan dua arah. Ketika Ibu Sofia bertemu dengan orang tua siswa, ia tersenyum sambil menganggukkan kepala. Komunikasi yang diberikan Ibu Sofia kepada orang tua tersebut merupakan jenis komunikasi yang nonverbal ya teman-teman. Berarti nonverbal berarti yang tidak menggunakan suara. Jadi menggunakan fisik kita ya. Kayak misalkan mengangguk, kemudian tersenyum. Nah, itu adalah komunikasi yang nonverbal. Lanjut ya, kita faktor utama untuk memahami lawan bicara dalam komunikasi sehingga terciptanya sebuah hubungan yang baik adalah faktor utamanya di sini adalah kita harus bisa berempati ya teman-teman. Kita harus bisa berempati. Kemudian selanjutnya adalah berikut ini adalah contoh komunikasi efektif. Kecuali pesan diterima, dimengerti dan dipahami. Oke. Pesan yang disampaikan dipahami dan disetujui penerima. Oke. Kemudian pesan diterima sebagai bentuk penghormatan kepada sang komunikator, kemudian disebarluaskan. Nah, ini bukan komunikasi yang efektif. Kita menerima pesan itu hanya sebagai ingin menghormati saja ya. Berarti itu bukan komunikasi yang efektif. Tidak ada hambatan berarti bagi penerima pesan. Oh, ini oke ya. Lanjut. Dalam komunikasi virtual berikut ini yang dapat membantu terciptanya komunikasi yang efektif kecuali ya mengerti emosinya, kebutuhan dan situasi murid, teknologi komunikasi yang canggih, perencanaan yang matang, penulisan pesan yang personal. Nah, ini yang kecuali berarti yang perencanaan yang matang. Lanjut ya. Dalam komunikasi efektif untuk membina hubungan yang baik berdasarkan teori non-violence communication atau NVC. Berikut ini pola pikir yang harus difokuskan adalah menganalisa dan menentukan tingkat kesalahan seseorang lain. Fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan orang lain, melakukan kritik yang membangun, memberikan saran yang sesuai dengan keadaan lawan bicara. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan orang lain. Lanjut. Apa yang harus ditentukan di awal ketika ingin menyusun strategi komunikasi yang efektif di sekolah dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau tatap muka? Apakah penggunaan teknologi yang tepat? Ya bukan ya. Jadi hal awal yang harus kita lakukan adalah alasan dan tujuan dari komunikasi. Nah, itu adalah hal yang harus kita tentukan di awal ketika kita ingin menyusun strategi di dalam komunikasi. Lanjut ya. Manakah yang termasuk dalam pedoman dalam menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online? Bersikap jelas, pesan nggak sampai kepada pendengar, jangan sampai ya. Gaya komunikasi yang berkesan, jalur komunikasi tidak jelas. Nah, di sini pedoman dalam menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa dalam pembelajaran online adalah bersikap jelas. Lanjut, berikutnya adalah pedoman yang dapat digunakan untuk membantu Anda menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online Anda, kecuali ya teman-teman, kecuali. Jadi di sini kita harus hati-hati. Kecuali pendek namun efektif, oke. Jelas, oke, kayak yang tadi ya. Detail, lengkap, dan tertata. Sampaikan apa yang harus dicapai. Nah, ini ya. Jadi kecuali yang C, detail, lengkap, dan tertata. Jadi kita nggak harus begitu detail, nggak harus terlalu panjang. Yang penting kita walaupun pendek tapi efektif ya, jelas. Kemudian yang kita sampaikan itu mereka mengerti. Nah, gitu ya teman-teman.
Lanjut ya. Tujuan merencanakan kapan dan mengapa kita harus berkomunikasi dengan siswa online adalah cara untuk memastikan bahwa Anda dapat memberikan siswa Anda komunikasi yang bermakna, tepat waktu dan konsisten. B. Merencanakan lebih dahulu seberapa sering Anda akan memosting pengumuman untuk kelas Anda. Memahami orang lain sembari memahami diri sendiri lebih dalam. Keterampilan yang perlu dikembangkan dan diasah. Nah, di sini tujuan dalam merancang kapan dan mengapa kita harus berkomunikasi kepada siswa adalah yang tentunya untuk memastikan ya bahwa kita dapat memberikan siswa sebuah komunikasi yang bermakna, yang tepat dan juga yang konsisten gitu ya teman-teman. Lanjut. Pesan Anda kepada siswa tidak hanya harus disingkat tetapi juga jelas hingga tidak menimbulkan kebingungan di pihak siswa, merupakan definisi dari ini ya. Jadi jelas, singkat dan jelas. Merupakan definisi dari pendek namun efektif ya. Lanjut. Hal apa yang tidak dapat dimaksimalkan dalam komunikasi virtual yang efektif yang nggak bisa dimaksimalkan adalah penggunaan bahasa tubuh ya, karena mungkin ini bisa akan terganggu oleh jaringan ya, juga bisa terganggu oleh media yang kita gunakan gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah hal yang mungkin nggak bisa efektif ketika kita menggunakan komunikasi yang virtual. Penggunaan tulisan ini sangat-sangat bisa efektif, gambar apalagi juga media online ya. Sepertinya kita udah selesai teman-teman, kita finish quiznya dan kita mendapatkan list 93,33. Kita cek bagian mana yang salah ya. Mana tadi teman-teman ya? Ya, tadi kita udah dapat nilai 93,3 ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya